Hati-hati dengan bujuk rayu dan godaan wanita. Setan dan pasukannya tidak akan pernah berhenti mencoba menggoda manusia. Mereka menggunakan berbagai cara, masuk dari setiap celah untuk membingungkan dan menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Salah satu metodenya adalah melalui perempuan. Banyak pria terjebak dalam kesesatan dan perbuatan terlarang saat tergoda dan terpesona oleh perempuan. Sayangnya, banyak dari mereka tidak menyadari bahaya jebakan ini, sehingga mereka terperangkap dan menghadapi konsekuensi di dunia dan akhirat. Bagaimana setan begitu gigihnya menggoda manusia termasuk ahli ibadah sekalipun melalui perantara perempuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat tragis tentang seorang ahli ibadah dan seorang gadis cantik yang memasrahkan tubuhnya. Apa yang terjadi dengan si ahli ibadah? Apakah dia tergoda oleh bujuk rayu gadis tersebut? Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, agar pesan yang terdapat dalam video ini dapat tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali di channel kami yang sederhana ini. Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, tentu ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang menghadapi godaan dari istri majikannya sangat terkenal dalam sejarah Islam dan diuraikan di dalam surat Yusuf dalam Al-Quran. Cerita itu memaparkan momen di mana Zulaikha, istri majikan Nabi Yusuf alaihi salam, berusaha merayu beliau ketika suaminya tidak ada di rumah. Meskipun dihadapkan pada godaan, Nabi Yusuf dengan teguh menolak dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah tersebut tergambar betapa kuatnya tipu daya seorang perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 28. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya, Yusuf koyak di bagian belakang. Dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Al-Quran Surah Yusuf ayat 28. Dengan kadar yang berbeda, ada juga sebuah kisah seorang manusia bertakwa yang mampu menahan rayuan perempuan, menunjukkan kekuatan keteguhan batin. Meskipun bujuk rayu tersebut diabaikan, sang ahli ibadah harus menghadapi tuduhan yang menyebabkan hukuman mati. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dahulu, di zaman Bani Israel, terdapat seorang ahli ibadah yang sangat taat dan soleh. Ia selalu berpuasa di siang hari dan terjaga di malam hari untuk beribadah. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan selalu menjaga dirinya dari godaan dunia. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk. Ia hanya bergaul dengan orang-orang yang soleh dan zuhud seperti dirinya. Setiap hari di waktu pagi dan petang, malaikat datang padanya bertanya, "Apakah kau punya hajat?" Sang ahli ibadah menjawab, "Allah lebih tahu akan hajatku." Dengan keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada orang tersebut dengan menumbuhkan kebun anggur di tempat tinggalnya. Tempat itu selalu dialiri air, memudahkan ahli ibadah tersebut untuk mendapatkan minuman. Ketika ia mengulurkan tangannya, air itu dengan mudah mengalir. Dengan keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada orang tersebut dengan menumbuhkan kebun anggur di tempat tinggalnya. Tempat itu selalu dialiri air, memudahkan ahli ibadah tersebut untuk mendapatkan minuman. Ketika ia mengulurkan tangannya, air itu dengan mudah mengalir. Akan tetapi, walaupun dia banyak melakukan ibadah dan kebaikan, tetap saja ada orang yang membencinya. Karena ketidaksukaannya terhadap ahli ibadah tersebut, kemudian mereka bersepakat untuk menggodanya dengan cara mengirimkan wanita penggoda yang paling cantik di saat itu. Suatu malam ketika ia sedang beribadah di gubuknya, ia mendengar suara orang mengetuk pintu. Ia pun membuka pintu dan terkejut melihat seorang perempuan cantik yang telah berdiri di depannya. Perempuan itu memakai pakaian yang sangat mewah dan menarik dengan perhiasan yang berkilauan. Wajahnya berseri-seri dan matanya memancarkan pesona. Ia tersenyum manis kepada ahli ibadah itu dan berkata, "Assalamualaikum wahai ahli ibadah," panggil perempuan itu. "Ya, ada apa?" jawab si ahli ibadah.
"Apakah Tuhanmu melihatmu?" tanya si perempuan. "Dia adalah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, dan Maha tidak berhajat kepada sesuatu, yang mengetahui apa saja yang ada di dalam hati, yang membangkitkan orang dari kubur." Jelas si ahli ibadah. "Ketahuilah wahai ahli ibadah, saya datang kepadamu dengan sebuah permintaan. Izinkanlah saya untuk bermalam di gubukmu ini, karena saya tidak punya tempat untuk menginap. Saya akan memberimu apa saja yang kamu inginkan, asalkan kamu mau menerimaku." Ucap si perempuan berparas cantik itu. Ahli ibadah itu terkejut dan bingung. Ia tidak pernah melihat perempuan cantik seperti itu sebelumnya, apalagi berbicara dengannya. Ia merasa hatinya berdebar-debar dan pikirannya bercampur aduk. Ia ingin menolak permintaan perempuan itu karena ia tahu bahwa itu adalah godaan setan yang ingin mengganggu ibadahnya. Tapi ia juga merasa kasihan kepada perempuan itu karena ia tidak tega untuk menutup pintu di hadapannya. Ia pun berkata, "Wahai perempuan, siapakah kamu dan dari mana kamu datang? Apa yang membuatmu datang ke gubukku yang tidak ada apa-apanya ini? Apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku bosan dengan hidupku yang hampa dan kosong. Aku ingin mencari sesuatu yang lebih berarti dan bernilai. Aku ingin mencari Allah yang menciptakan aku dan segala sesuatu. Aku ingin mencari orang yang bisa membimbingku dan mengajariku tentang Allah. Aku ingin mencari orang yang bisa mencintaiku karena Allah, bukan karena harta atau kecantikanku. Aku ingin mencari orang seperti kamu, wahai ahli ibadah." Ahli ibadah itu semakin terkejut dan bingung. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan perempuan itu dan apa maksudnya. Ia merasa perempuan itu sedang menggodanya dan menguji kesabarannya. Ia pun berkata, "Wahai perempuan, apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Kamu tidak bisa mencari Allah dengan cara seperti itu. Kamu tidak bisa mencari Allah dengan memasrahkan tubuhmu kepada orang lain. Kamu tidak bisa mencari Allah dengan mengganggu ibadah orang lain. Kamu harus menyesali perbuatanmu dan bertaubat kepada Allah. Kamu harus meninggalkan dunia yang fana ini dan mengikuti jalan yang lurus. Kamu harus berpakaian yang sopan dan menutup auratmu. Kamu harus menjaga dirimu dari godaan setan dan hawa nafsu. Kamu harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tunduk. Itulah cara yang benar untuk mencari Allah, bukan dengan cara yang kamu lakukan." Perempuan itu tersenyum lagi dan berkata, "Wahai ahli ibadah, aku menghargai nasihatmu dan aku mengakui kebenaran ucapanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku masih terikat dengan dunia ini dan aku masih lemah dengan hawa nafsu. Aku masih butuh waktu untuk berubah dan bertaubat. Aku masih butuh bantuan dan dukungan dari orang lain. Aku masih butuh cinta dan kasih sayang dari orang lain. Aku masih butuh kamu, wahai ahli ibadah. Aku mohon, jangan tolak aku. Terimalah aku sebagai tamumu malam ini. Aku tidak akan mengganggumu dan aku akan menghormatimu. Aku hanya ingin bermalam di gubukmu dan besok pagi aku akan pergi. Aku akan memberimu apa saja yang kamu inginkan, asalkan kamu mau menerimaku." Ahli ibadah itu merasa hatinya terguncang. Ia merasa kasihan kepada perempuan itu dan ia merasa bahwa perempuan itu memang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Akhirnya si ahli ibadah pun dengan baik hati mempersilahkan perempuan itu untuk tinggal di gubuknya malam itu. Namun, begitu perempuan itu masuk ke gubuk deritanya, tiba-tiba si perempuan itu langsung melepas seluruh pakaiannya, kemudian berdiri telanjang bulat di hadapan si ahli ibadah dan memasrahkan tubuhnya kepada si lelaki ahli ibadah. "Kamu harus bersenang-senang merasakan kecantikan dan kemolekan tubuhku," ucap si perempuan. Dengan ketaatan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang agama, si lelaki ahli ibadah itu langsung memejamkan mata sembari berkata, "Apakah kamu tidak malu terhadap zat yang melihatmu, terhadap zat yang mengetahui segala yang kau lakukan secara rahasia maupun terang-terangan? Ayolah wahai pria soleh, kamu harus bersenang-senang denganku malam ini, merasakan kecantikan dan kemolekan tubuhku," bujuk si perempuan itu. "Celaka engkau wahai perempuan, tutupilah tubuhmu.
Apakah engkau mau melakukan itu hanya untuk merasakan kenikmatan sekejap, sedangkan api neraka dan azab yang tidak akan sirna akan engkau hadapi nantinya? Sesungguhnya pezina itu ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka, padahal neraka itu api yang tak pernah padam. Azabnya tak pernah habis. Aku takut jika Allah murka kepadamu, dan Allah tidak meridhoimu selama-lamanya. Namun perempuan itu tetap berusaha menggodanya. Akhirnya si ahli ibadah berkata, "Perhatikanlah api kecil di lentera itu." Perempuan itu lalu memperhatikan ke arah lentera. Kemudian si ahli ibadah memasukkan jempol tangannya ke dalam nyala api. Lama-kelamaan nyala api itu menjalar sampai ke jari telunjuknya, tapi si ahli ibadah belum juga menarik tangannya. Sampai-sampai telapak tangannya terkena sengatan api itu. Kemudian ia berkata kepada wanita itu, "Ini adalah api dunia, bagaimana dengan api neraka nanti?" Mendengar dan melihat hal tersebut, perempuan tadi menjerit dengan kerasnya karena rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mati seketika. Si ahli ibadah kemudian bingung dengan keadaan ini. Akhirnya dia menutupi jasad perempuan itu dengan pakaiannya. Pada pagi harinya, seseorang yang telah terhasut oleh iblis yang mengetahui kejadian itu menyebarkan berita tersebut dengan memutarbalikkan kejadian yang sebenarnya. Ia berteriak di keramaian kota dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya si fulan yang taat beribadah itu telah berzina dengan si fulanah, lalu ia membunuhnya." Kabar tersebut pun kemudian menyebar luas ke seluruh negeri hingga sampai kepada raja negeri tersebut. Sang raja yang mendengar kabar tadi bersama pasukannya dan penduduk kota berangkat menuju gubuk derita si ahli ibadah. Setibanya di sana, sang raja bertanya kepada si ahli ibadah, "Di mana si Fulanah binti Fulan?" Ahli ibadah menjawab, "Dia bersamaku." "Suruh dia keluar," perintah sang raja. "Dia sudah meninggal," jawab ahli ibadah itu dengan jujur. Maka raja berkata padanya, "Wahai ahli ibadah, kamu ini bertahun-tahun tekun beribadah kepada Allah. Kenapa kamu tidak takut terhadap siksa neraka? Mengapa ibadahmu selama ini kamu kotori hanya dengan kenikmatan sesaat? Kamu telah menzinahi wanita itu dan membunuhnya. Tidakkah kamu merasa takut dengan apa yang telah kamu lakukan ini?" Si ahli ibadah merasa terkejut dan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Hingga akhirnya dia hanya terdiam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk merobohkan gubuk derita si ahli ibadah itu. Si ahli ibadah yang tak bersalah itu kemudian diborgol dan dikalungkan rantai di lehernya dan digiring menuju tempat penghakiman untuk menerima hukuman atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sedangkan jasad perempuan itu ikut dibawa oleh para prajurit kerajaan dengan ditaruh di atas papan. Sang raja segera memerintahkan supaya si ahli ibadah dihukum sesuai hukum atas orang yang melakukan perzinahan dan pembunuhan di negeri itu, yaitu digergaji kepalanya. Maka diletakkanlah gergaji di atas kepalanya, kemudian diperintahkanlah kepada algojo itu untuk menggergaji kepala sang ahli ibadah. Namun, ketika gergaji itu telah diletakkan di kepala si ahli ibadah, ia berdoa, "Wahai Zat yang mengetahui segala rahasia." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, "Katakan kepadanya, janganlah ia mengucapkan apapun. Allah senantiasa melihatmu. Para malaikat pemikul arasy juga telah menangis semuanya. Demi keagunganku dan kemuliaanku, andaikan ia mengeluh sekali lagi, pasti akan aku runtuhkan langit ke bumi." Setelah itu, Allah mengembalikan ruh perempuan itu pada jasadnya kembali. Jasad perempuan itu pun hidup lagi lalu berteriak, "Demi Allah, dia itu adalah orang yang terzolimi. Ia tidak berzina denganku. Saya masih gadis, perawan, belum disentuh oleh siapapun." Perempuan itu lalu menceritakan apa yang dilakukan si ahli ibadah dengan tangannya. Setelah menceritakan kejadian tersebut, si perempuan lalu meninggal untuk kedua kalinya. Mendengar cerita tersebut, sang raja dan masyarakat yang berkumpul di tempat tersebut ingin membuktikan cerita itu dengan melihat tangan si ahli ibadah. Ternyata yang dilihat oleh mereka sesuai dengan yang telah diceritakan oleh si perempuan tadi.
Sang raja lalu merasa menyesal atas perbuatannya kepada si ahli ibadah. Beliau lalu berkata, "Ini adalah tipu daya yang sangat besar." Si ahli ibadah yang merasa rahasia ketaatannya sudah diketahui masyarakat umum, kemudian berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, sekarang rahasiaku denganmu sudah terbuka di hadapan manusia, maka tolong ambillah nyawaku untuk bertemu denganmu." Dia kemudian meninggal dunia saat itu juga. Setelah kejadian itu, masyarakat pun menggali kuburan untuk menguburkan kedua jenazah itu. Wangi misik dan kasturi tercium dari dalam kuburan keduanya. Mereka mendatangkan jenazah itu untuk disolatkan sebelum dikuburkan. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil, "Tunggu dulu, para malaikat akan ikut menyolatkan keduanya." Setelah selesai disolatkan, masyarakat memakamkan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan 2 bunga yasmin di atas kuburan itu, dan masyarakat melihat tulisan di atas kuburan itu yang berbunyi, "Bismillahirrohmanirrohim, dari Allah Azza wa Jalla, kepada hambaku dan waliku, aku telah menyediakan mimbar di bawah arasy, dan telah aku kumpulkan malaikatku, dan Jibril telah berkhutbah, dan para malaikat telah menyaksikan bahwa aku menikahkan kepadanya 50.000 bidadari dari surga Firdaus. Beginilah aku perlakukan orang-orang yang menaatiku dan selalu merasa kuawasi dalam setiap langkah dan gerak, serta kedipan mata dan hembusan nafas." Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah ini, kita diajarkan tentang kekuatan keteguhan iman, menjauhi godaan, dan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Allah selalu melihat perjuangan kita dan memberikan ujian sebanding dengan kemampuan kita. Sekian kisah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.